Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan hidup kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Untuk menyerahkan ibadah kita ke dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Untuk napas, kesehatan dan kekuatan, umur panjang dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Serta berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Hari ini kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya urapan dan kuasa-Mu turun atas kami. Mengurapi kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan juga kuasa-Mu itu mengurapi setiap umat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Yang mengikuti ibadah ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian Allah peduli. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah. Mari semua umat Tuhan memuji Tuhan dan menyembah. Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan,
Dia mengerti, dia peduli. Oh, Allah yang mengerti kami berterima kasih memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup dan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Mari umat Tuhan sembah, sembah Tuhan. Dia layak terima puji-pujian kita, karena dia baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami memerlukan Engkau sehingga hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Sungguh kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan, sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku, tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku, tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Katakan sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau, ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau, ku perlu Kau dalam hidupku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat dan pengertian kepada kami. Untuk kami mengerti firman-Mu. Roh Kudus mencengkeram dan menguasai hati dan pikiran kami. Konsentrasi dan fokus kami. Untuk tertuju kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Yang akan menolong kami. Memerdekakan kami. Dan biarlah firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah rahasia untuk keluar dari penderitaan. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, dalam kehidupan sehari-hari, acap kali kita menghadapi masalah kesulitan. Dan masalah kesulitan itu membuat kita menjadi menderita. Kadang kita mengalami tekanan. Kadang kita bisa mengalami depresi karena persoalan itu datang bertubi-tubi. Tak kunjung selesai. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, Alkitab memberikan solusi dan jalan keluar kepada kita. Bagaimana caranya agar kita dapat keluar dari penderitaan yang kita alami. Hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah doa pribadi. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira. Baiklah ia menyanyi. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Doa pribadi. Ini yang harus kita lakukan supaya kita dapat keluar dari penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam Alkitab kita bisa belajar dari pribadi Yesus sendiri. Di mana dia sebagai anak Allah, 100% Allah, dan ketika dia ada di muka bumi ini, dia 100% manusia. Tetapi Tuhan Yesus berdoa secara pribadi. Kita buka bersama di dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau Tuhan saja dia melakukan doa pribadi. Bukankah kita manusia ini sangat lemah? Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh punya hubungan, punya persekutuan dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan saja dia maha kuasa, tetapi tidak lepas dari yang namanya doa pribadi. Pagi-pagi hari kita berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan lupa waktu bangun pagi-pagi. Cari Tuhan, temui Tuhan, dan berdoalah kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus doa pagi, doa malam. Dia mengawali hari itu dengan doa. Dan sebelum beristirahat, sebelum tidur, kembali dia berdoa kepada Tuhan. Seorang diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kekasih Tuhan? Apakah saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Ada jam-jam doa dengan Tuhan secara pribadi. Selain kita belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam tokoh-tokoh yang dituliskan dalam Alkitab. Ada Abraham, Ishak, Yakub,
Yusuf, Yosua. Mereka punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Daniel di tengah-tengah kesibukannya dalam bekerja, dia belajar dari Yesus. Di tengah-tengah kesibukannya ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka minta dilayani. Tapi ada waktu di mana Tuhan berkata suruh mereka pergi. Dan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian juga Daniel. Di tengah-tengah kesibukannya dalam bekerja. Dia selalu meluangkan waktunya untuk mencari Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan. Doa pribadi itu sangat penting saudara-saudaraku. Dalam Alkitab juga ada seorang yang bernama Hana. Dia sangat menderita karena tidak punya anak. Dia mandul. Dan dia sering dihina oleh penina. Tetapi Hana ini dia selalu datang ke rumah Tuhan di Silo. Dan dia berdoa seorang diri di rumah Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan minta anak. Dan akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab doa Hana. Demikian juga saudara dan saya kalau mau datang kepada Tuhan secara pribadi. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Lalu yang kedua saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Meminta doa dari hamba Tuhan. Dalam firman Tuhan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-14 firman Tuhan berkata. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Yang kedua kita harus meminta dukungan doa dari hamba Tuhan. Saudara tidak bisa berkata bilang saya tidak butuh hamba Tuhan. Saya doa sendiri bisa, betul. Tetapi Alkitab mengatakan kalau kita berdoa sendiri dan belum dijawab, kita butuh hamba Tuhan untuk membantu kita, mendukung kita di dalam doa karena hamba Tuhan itu adalah utusan Tuhan. Adalah wakil Allah di muka bumi ini. Minggu lalu kita mendengar bagaimana Bapak Gembala Sidang bersaksi, bercerita bahwa dia mendoakan jemaat satu persatu, itu betul. Saya juga demikian. Kami berdoa untuk jemaat satu persatu, kami menyebut namanya. Karena kami menyadari bahwa dukungan doa dari hamba Tuhan itu sangat diperlukan. Dan saya percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Untuk itu kekasih Tuhan, jangan lupa untuk meminta dukungan doa dari hamba Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab di mana ada seorang wanita yang menderita karena masalah hutang piutang. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kekasih Tuhan bisa membaca di dalam Alkitabnya. Dikatakan seorang janda datang kepada Nabi Elisa. Dia bercerita bahwa waktu suaminya hidup mereka punya hutang. Dan suaminya sudah meninggal. Lalu orang yang menghutangkan uang itu datang. Meminta uangnya, menagih hutangnya. Wanita ini tidak bisa membayar. Karena dia tidak punya uang. Wanita ini dia mencari Nabi Elisa. Dan dia meminta dukungan doa dari Nabi Elisa. Elisa bertanya kepada wanita ini. Apa yang kamu punyai di rumah? Wanita ini berkata, saya hanya mempunyai sedikit minyak di dalam buli-buli. Lalu Elisa berkata, pulang. Pinjam bejana atau pinjam botol di tetangga-tetanggamu. Jangan terlalu sedikit. Setelah itu ajak kedua anakmu masuk ke dalam kamar. Dan tuangkan minyak itu di botol-botol yang kosong itu. Wanita ini dengar-dengaran. Wanita ini taat. Wanita ini melakukan tepat seperti pesan yang disampaikan oleh abdi Allah yang bernama Elisa itu.
Dia menuang dan semua botol penuh. Maka dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Hari ini mungkin kekasih Tuhan mengalami masalah kesulitan dalam hal keuangan. Kalau saudara dan saya mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk memberkati kita dan menolong kita. Wanita ini menjual minyak dalam botol itu. Semuanya laku, habis terjual semuanya. Tuhan kirimkan pembeli. Dan hari ini dengarkan baik-baik, saya percaya bahwa setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, yang berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati usaha bisnis dan pekerjaan saudara. Dagangan saudara akan laku. Dan keuangan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara akan bisa membayar, melunasi hutang-hutangnya. Dan masih ada sisa lebih. Nabi Elisa berkata, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan memberkati kita, pasti semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Contoh yang kedua, ada seorang panglima tentara Aram namanya Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Naaman, dia mengalami sakit, yaitu sakit kusta dan sangat menderita. Lalu waktu tentara Aram ini berperang melawan Israel, mereka tawan seorang gadis kecil. Gadis ini dibawa dan bekerja di rumah Naaman. Waktu gadis ini dengar dan tahu bahwa Naaman sakit kusta, tidak ada obatnya. Padahal dia punya uang. Dia seorang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, seorang panglima. Tapi dia menderita sakit kusta. Maka melalui referensi seorang gadis kecil ini dalam ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria. Gadis ini bilang begini, kalau tuanku mau menghadap nabi yang ada di Samaria, yaitu Nabi Elisa, dan meminta bantuan doa, dukungan doa dari Nabi Elisa, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nyonyanya dengar, nyonyanya sampaikan kepada tuannya, dan tuannya dengar, taat, dan dia menghadap Nabi Elisa. Dalam firman Tuhan ayat yang ke-9 dikatakan, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa didengarkan oleh Naaman. Dia pergi ke sungai Yordan, dia membenamkan diri 7 kali, dan dia keluar dari air sudah tahir dan menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, minta dukungan doa dari hamba Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, saling mendoakan. Doa bersama-sama. Dalam Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah
kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga, saling mendoakan. Berdoa bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama Keluaran 17, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Waktu itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua bersama dengan tentara Israel pergi untuk berperang melawan bangsa Amalek. Apa yang dilakukan oleh Musa, Harun dan Hur? Dikatakan mereka berdoa bersama-sama, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Dan dikatakan Musa mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Saat Musa mengangkat kedua tangannya, maka Israel menang. Saat Musa tangannya capek dan dia turunkan tangannya, Israel mengalami kekalahan. Lalu Harun dan Hur, mereka datang dan duduk di sisi kiri dan sisi kanan dari Nabi Musa. Mereka mengangkat kedua tangan Musa untuk tetap terangkat. Ini berbicara mengenai doa bersama-sama, saudara-saudaraku. Ketika kita berdoa bersama-sama, maka Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita sekalian. Dalam Keluaran 17 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Betapa pentingnya doa bersama-sama, saudara-saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi doa bersama-sama itu juga penting untuk kita bisa keluar dari penderitaan kita. Kita butuh doa sama-sama. Dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita mau berdoa bersama-sama, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita semua. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari penderitaan? Yang pertama, doa pribadi, berdoa sendiri. Yang kedua, meminta dukungan doa dari hamba Tuhan. Lalu yang ketiga, berdoa bersama-sama. Dengan iman, percaya bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita semua. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, menolong kita, memberkati kita, dan kita terus
berdoa. Percaya bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita semua. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dan kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Haleluya. 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 Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Dan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidupnya, dalam nama Yesus, doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati rumah tangganya. Suami, istri, anak, menantu, cucunya diberkati oleh Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Engkau juga memberkati sekolah kuliah anak-anak dan juga pertumbuhan anak-anak. Segala kebutuhan keperluan umat-Mu, biarlah Tuhan Engkau memenuhinya. Baik itu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Engkau yang kaya rela menjadi miskin akan memenuhi kebutuhannya. Semua hamba Tuhan yang melayani hari ini Tuhan urapi dan Tuhan pakai menjadi alat-Mu sehingga menjadi berkat. Semua gereja Tuhan yang melakukan ibadah, baik itu online, offline, Tuhan memberkati ibadahnya. Pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa, kami minta Tuhan tolong bersihkan COVID-19 ini dari muka bumi ini, dari bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga biarlah rakyat ini boleh beraktivitas normal kembali. Juga di dalam ibadah bisa normal kembali ya Tuhan. Terima kasih
untuk ibadah hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang kami pikirkan dan kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kekasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang dari putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan, kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua orang percaya, katakan